Saya Feby Putrisjawati. Saya Sofia. Saya Hidayatul Fani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penerapan strategi pada isu-isu strategi Litbang dan strategi SIM. Pada mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Ibu Indawati SE MM SAK. Kita langsung ke materinya ya. Peran virtual Litbang dalam strategi perusahaan. Litbang sendiri merupakan penelitian dan pengembangan, memegang peranan krusial dalam implementasi strategis perusahaan karena berfungsi memastikan keberlangsungan pertumbuhan di tengah lingkungan bisnis yang dinamis. Melalui Litbang, perusahaan dapat mengembangkan produk inovatif sesuai kebutuhan pasar, lalu memperbaiki produk yang ada, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan efisiensi operasional. Litbang juga membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan tren pasar, lalu memperluas jangkauan bisnis, mengantisipasi kebutuhan pelanggan, serta membangun bisnis pengetahuan yang mendukung pengambilan keputusan strategis jangka panjang sehingga memperkuat daya saing perusahaan. Manajemen seringkali memiliki cukup sumber daya untuk mendukung penelitian dan pengembangan. Rekomendasi berikut dapat membantu dan memilih antara menggunakan jasa penelitian eksternal atau internal. Keahlian internal yang pertama itu ada pertimbangan apakah perusahaan memiliki sumber daya internal yang cukup dan keahliannya diperlukan untuk melakukan Litbang. Jika perusahaan memiliki tim yang kompeten dan pengetahuan dalam bidang tertentu, Litbang internal mungkin lebih disarankan. Lalu risiko dan fleksibilitasnya, pertimbangannya risiko yang terkait dengan Litbang internal dan eksternal. Litbang internal mungkin memberikan lebih banyak kendali, namun juga dapat membutuhkan investasi yang signifikan. Lalu Litbang eksternal dapat memberikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan permintaan pasar atau teknologi. Lalu dari segi biaya, evaluasi biaya yang terkait dengan Litbang internal dan eksternal, kadang-kadang menggunakan jasa Litbang dari pihak eksternal dapat lebih ekonomis daripada pembangunan tim internal dan infrastruktur yang diperlukan. Lalu ada waktu sendiri, pertimbangan jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan Litbang jika ada batasan waktu yang ketat untuk memanage mengembangkan produk atau teknologi. Penggunaan jasa Litbang eksternal dengan keahliannya sesuai dengan mungkin lebih tepat. Lalu spesialisasi. Jika proyek Litbang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh tim internal, memanfaatkan jasa Litbang eksternal dengan keahlian dapat menjadi pilihan yang bijak. Lalu kekuatan pasar. Pertimbangan seberapa kuat perusahaan dalam pasar. Jika perusahaan memiliki pangsa pasar yang signifikan atau daya tawar yang kuat, mungkin lebih mudah untuk menjelaskan Litbang internal. Lalunya kemajuan teknologi. Memperhatikan beberapa teknologi yang berkembang dalam industri. Jika perubahan teknologi sangat cepat, Litbang eksternal dengan akses ke pengetahuan tersebut dapat memberikan keunggulan yang kompetitif. Lalu ada kerjasama. Jika ada peluang untuk berkolaborasi dengan mitra Litbang eksternal yang memiliki keahlian yang dibutuhkan, juga bisa menjadi pilihan yang baik. Oke, slide selanjutnya itu ada kebijakan Litbang dalam meningkatkan upaya implementasi strategi dalam beberapa hal. Contohnya itu ada kebijakan Litbang yang fokus pada peningkatan produk atau proses dapat membantu perusahaan untuk terus berinovasi
dan meningkatkan daya saingnya. Ini bisa meliputi pengembangan produk baru, perbaikan produk yang sudah ada, atau meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Lalu selanjutnya itu ada perusahaan dapat memilih apakah ini menjadi pimpinan dalam inovasi dan lead bank di industri, atau lebih memilih untuk mengikuti tren yang sudah ada. Pilihan ini dapat dipengaruhi oleh posisi perusahaan dalam pasar dan sumber daya yang dimiliki. Terus, ini yang terakhir, keputusan apakah akan lebih fokus pada riset dasar atau terapan, tergantung pada tujuan perusahaan. Riset pasar biasanya berfokus pada pemahaman konsep dan teori yang mendasari suatu bidang, sedangkan riset terapan berusaha menerapkan pengetahuan tersebut dalam solusi praktis untuk masalah nyata. Untuk kebijakan lead bank selanjutnya adalah tingkat alokasi dana untuk lead bank. Ini dapat mempengaruhi sejauh mana perusahaan dapat berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Keputusan ini sebaiknya didasarkan pada prioritas bisnis dan kemampuan keuangan. Perusahaan dapat memutuskan apakah ingin menjalankan lead bank sendiri atau mengontrakkan pihak luar. Mengontrakkan lead bank bisa menjadi pilihan yang baik jika perusahaan tidak memiliki sumber daya atau keahlian internal yang dibutuhkan. Keputusan apakah akan lebih fokus pada riset dasar atau terapan tergantung pada tujuan perusahaan. Riset dasar biasanya ini berfokus pada pemahaman konsep dan teori yang mendasari suatu bidang. Sedangkan untuk riset terapan itu berusaha menerapkan pengetahuan tersebut dalam solusi praktis untuk masalah nyata. Selanjutnya sumber peneliti. Menggunakan peneliti dari universitas atau peneliti swasta akan bergantung pada jenis pengetahuan dan keahlian yang diperlukan. Peneliti dari universitas mungkin memiliki keahlian akademis yang mendalam, sementara peneliti swasta mungkin memiliki pengalaman industri yang lebih praktis. Kebijakan lead bank yang baik dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan strategisnya dengan cara berinovasi, mengembangkan produk unggulan dan tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Selanjutnya kita ada 3 pendekatan peneliti dan pengembangan penting digunakan untuk menerapkan strateginya. Yang pertama yaitu menjadikan perusahaan pertama dengan produk teknologi baru. Maksudnya yaitu menjadi perusahaan pertama dengan produk teknologi baru. Pendekatan ini melibatkan inovasi dan peluncuran produk teknologi baru yang belum ada di pasaran. Ini biasanya memberikan perusahaan keunggulan pertama dalam pasar dengan produk yang menghadirkan solusi baru atau fitur yang belum ada sebelumnya. Namun pendekatan ini juga membawa risiko tinggi karena produk baru tersebut mungkin tidak diterima dengan baik oleh pasar atau pesaing mungkin dengan cepat mengikuti dengan produk serupa. Selanjutnya menjadi peniru yang inovatif. Pendekatan ini melibatkan pengamatan produk-produk yang telah sukses di pasar dan mencoba untuk menghasilkan produk serupa yang memiliki fitur-fitur inovatif. Dengan meniru model yang sudah terbukti berhasil, perusahaan ini dapat mengurangi risiko dan biaya awal yang terkait dengan pengembangan produk. Namun peniruan ini harus diiringi dengan inovasi tambahan yang membedakan produk tersebut dari yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah menjadi produsen berbiaya rendah. Pendekatan ini fokus pada menghasilkan produk yang serupa dengan produk yang baru dikenalkan, namun dengan biaya produksi yang lebih rendah. Dengan demikian, perusahaan ini dapat menawarkan produk dengan harga yang lebih murah kepada konsumen. Pendekatan ini bisa efektif dalam pasar yang sangat memiliki harga yang sensitif, tetapi perusahaan harus tetap mempertimbangkan kualitas dan nilai produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada pentingnya strategi. Yang pertama untuk memberikan arah yang jelas pada semua jajaran manajemen perusahaan. Yang kedua agar manajer berpikir jauh ke depan dengan kreatif,
mengerjakan hanya hal-hal yang bersifat rutin sehingga melupakan pemikiran jangka. Yang ketiga, memaksa manajer untuk mengantisipasi dan meramalkan faktor eksternal yang rumit dan yang tidak pasti. Yang keempat, dengan menyusun strategi, para manajer dapat berkomunikasi dengan jelas satu dengan yang lain. Yang kelima, perusahaan selalu dihadapkan dengan situasi persaingan. Kalau tidak mampu untuk mengantisipasi ke depan, maka akan ketinggalan dengan para pesaing. Selanjutnya ada isu-isu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah kerangka kerja atau rangkaian terintegrasi dari prosedur, proses, database, perangkat lunak, dan perangkat keras yang dirancang untuk mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada manajemen dalam organisasi. Tujuan utama dari sistem informasi manajemen adalah untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan mendukung efisiensi operasional serta pencapaian tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya ada komponen utama dari sistem informasi manajemen. Yang pertama itu pengumpulan data. SIM mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal organisasi. Yang kedua, pemrosesan data. Data yang terkumpul diolah menjadi informasi yang lebih bermakna melalui analisis dan transformasi. Yang ketiga, penyimpanan data. Informasi yang telah diproses disimpan dalam database yang aman dan mudah diakses. Yang keempat, pengambilan data. Penggunaan data mengakses informasi yang disimpan dalam database untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Yang kelima, pelaporan dan analisis. SIM menghasilkan laporan dan analisis untuk membantu manajemen memahami kinerja bisnis dan tren pasar. Yang keenam, dukungan keputusan. SIM menyediakan alat bantu pengambilan keputusan seperti model analisis dan prediksi. Yang ketujuh, integrasi dengan proses bisnis. SIM terintegrasi dengan berbagai proses bisnis untuk koordinasi yang lebih baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin penting tentang pentingnya sistem informasi manajemen yang efektif dalam mendukung kesuksesan dan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang pertama yaitu ada efisiensi biaya. Sistem informasi manajemen membantu mengurangi biaya operasional melalui otomatisasi proses bisnis. Yang kedua yaitu ada keunggulan kompetitif, yaitu sistem informasi manajemen memungkinkan perusahaan merespons perubahan pasar dengan cepat melalui pengumpulan dan analisis informasi yang akurat dan tepat waktu. Yang ketiga ada diferensiasi bisnis, yaitu kemampuan memanfaatkan data menjadi pembeda penting bagi perusahaan yang sukses, di mana sistem informasi manajemen membantu mengidentifikasi peluang baru dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang keempat yaitu manajemen strategis, yaitu SIM atau sistem informasi manajemen mendukung pengambilan keputusan strategis dengan menyediakan data dan analisis yang diperlukan dalam merencanakan, melaksanakan, dan memonitor strategi bisnis. Yang kelima yaitu ada integrasi teknologi dan manajemen. Sistem informasi manajemen menyatukan keahlian teknis dengan visi manajemen menghasilkan sistem yang efektif secara teknis dan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya saya menjelaskan tentang isu-isu utama manajemen bagi penerapan strategi yang terdiri dari yang pertama ada penetapan tujuan tahunan, yang kedua ada pembuatan kebijakan, yang ketiga ada alokasi sumber daya, yang keempat ada perubahan struktur organisasi yang ada, yang kelima ada restrukturisasi dan rekayasa ulang, yang keenam ada perbaikan program penghargaan dan insentif, yang ketujuh ada minimalisasi penolakan terhadap perubahan, yang kedelapan ada pengenalan manajer pada strategi, yang kesembilan ada pengembangan budaya yang mendukung strategi, yang ke-10 ada adaptasi proses produksi atau operasi, yang ke-9 ada pengembangan fungsi sumber daya manusia yang efektif. Selanjutnya di sini ada contoh kasus terkait strategi sistem informasi manajemen yang akan saya jelaskan. Yang berjudul yaitu peningkatan layanan pelanggan melalui integrasi lead bank dan sistem informasi manajemen di perusahaan e-commerce. Latar belakang dari kasus ini yaitu yang pertama ada perubahan e-commerce menghadapi persaingan ketat dalam memberikan layanan pelanggan yang cepat dan personal.
Yang selanjutnya yaitu Leadbank memiliki data tentang preferensi pelanggan dan tren pasar, sementara sistem informasi manajemen menyimpan informasi tentang transaksi dan interaksi pelanggan. Yang terakhir yaitu integrasi kedua sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Di sini permasalahan yang harus diselesaikan yaitu bagaimana integrasi data Leadbank dan sistem informasi manajemen dapat meningkatkan responsivitas dan personalisasi layanan pelanggan. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur dampak integrasi tersebut terhadap kepuasan pelanggan. Selanjutnya hasil dari kasus tadi yaitu yang pertama adalah metodologi. Penelitian ini dapat menggunakan metode campuran. Yang pertama ada kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui survei kepuasan pelanggan dan analisis data transaksi dari sistem informasi manajemen. Sedangkan pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara dengan staf Leadbank dan layanan pelanggan. Pengembangan sebuah sistem terintegrasi yang menggabungkan hasil Leadbank dan data SIM. Hasil yang diharapkan dari kasus tadi yaitu yang pertama ada identifikasi pola preferensi pelanggan yang lebih akurat. Yang kedua ada peningkatan kecepatan dan ketepatan respons layanan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada peningkatan skor kepuasan pelanggan. Jurnal pendukung dari kasus ini yaitu yang pertama ada strategi penggunaan sistem informasi manajemen dalam meningkatkan layanan pelanggan dan kepuasan konsumen di TikTok Shop. Jurnal ini membahas bagaimana sistem informasi manajemen dapat digunakan untuk meningkatkan responsivitas dan personalisasi layanan pelanggan di platform e-commerce. Kesimpulan dari presentasi kami, penelitian dan pengembangan atau Leadbank memainkan peran penting dalam strategi perusahaan dengan membantu perusahaan menemukan inovasi dan meningkatkan produk layanan yang dapat membantu mereka tetap kompetitif di pasar. Leadbank membantu perusahaan mengidentifikasi peluang baru, mengembangkan teknologi canggih, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya Leadbank yang kuat, perusahaan dapat merespons perubahan pasar dengan cepat dan menjaga keunggulan mereka. Selanjutnya, sistem informasi manajemen adalah alat penting yang mendukung pengambilan keputusan yang efektif di dalam perusahaan. Sistem informasi manajemen membantu mengumpulkan, mengasimilasi, dan mengevaluasi informasi yang relevan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan perusahaan untuk merespons perubahan dan tantangan dengan cepat dan tepat. Sistem informasi manajemen yang baik juga memungkinkan perusahaan mengoptimalkan proses bisnis mereka, meningkatkan produktivitas, dan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan Leadbank dan SIM ke dalam strategi perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, efisiensi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Itu saja yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.